وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan kitab Ushulus Sunnah. Kita masuk di poin ke-36. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau berkata, wala nashhadu ala ahadin min ahlil kiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Kita ahlu sunnah wal jamaah tidak memvonis, tidak bersaksi atau memvonis terhadap seseorang ketika orang itu beramal dari orang-orang muslim bijannatin wala narin. Kita tidak memvonis dia dengan surga atau dengan neraka. Narju lisanihi wa nakhafu alaihi. Kita hanya bisa berharap bagi orang-orang soleh supaya mereka bisa masuk dalam surga. Wa nakhafu alaihi, dan kita khawatir jika kebaikan yang dikerjakan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Wa nakhafu alal musi'il mudhnib, dan kita takut, khawatir terhadap orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Wa narju lahu rahmatullah, dan kita berharap semoga Allah merahmatinya sehingga dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi poin kita yang akan kita bahas di sini yaitu poin penting, yaitu tentang sifat Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka tidak memvonis seseorang dengan surga atau dengan neraka jahanam, kecuali seseorang yang sudah divonis oleh Allah, demikian juga divonis oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau tidak ada vonis dari Allah dan Rasul, maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak memvonisnya. Walaupun dia itu di mata kita adalah orang yang paling baik, orang yang paling mulia di mata kita, tetapi kita tidak boleh memvonis bahwasanya dia itu pasti penghuni surga. Demikian juga misalkan di mata kita orang ini adalah orang yang paling rusak, maka kita tidak boleh memvonis orang itu dengan api neraka jahanam. Kenapa? Karena vonis surga dan neraka itu perkara yang ghaib. Apakah orang itu nanti masuk surga atau orang itu masuk neraka jahanam, itu perkara yang ghaib. Yang bisa kita kerjakan itu hanya berharap, dan kita itu memiliki rasa cemas. Kita berharap orang yang baik, orang yang menjadi rujukan umat, mereka itu masuk surga, dan kita khawatir orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat itu mereka masuk neraka jahanam. Itu yang bisa kita kerjakan. Tetapi kalau kepastian orang itu pasti masuk surga atau pasti neraka jahanam, maka itu bukan tanggung jawab kita, itu bukan urusan kita. Maka itu kita menghukumi orang itu dengan zahirnya di dunia. Man shalla sholatan, kata Rasulullah, siapa yang sholat bersama kami, wastaqbala qiblatana, dan dia menghadap kiblat kami, wa akala dzabihatana, dan dia itu makan sembelihan kami, fadzalikal muslim, maka dia itu orang muslim. Kita hukumi dia itu sebagai orang muslim sesuai dengan zahir yang nampak bagi kita. Tapi setelah itu kita punya kaidah wa hisabuhu 'alallah, dan hisabnya orang itu, yaitu nanti bagaimana urusan itu di hari kiamat, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Di dalam masalah ini, yaitu di dalam masalah memvonis seseorang
Boleh nggak kita itu memvonis seseorang dengan surga atau dengan neraka? Maka nanti para ulama berbeda menjadi 3 pendapat. Para ulama mereka berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, annahu la yusyhadu illa liman syahidat lahun nusus. Tidak boleh kita memvonis seseorang surga dan neraka kecuali yang sudah dinaskan. Kecuali orang yang sudah dinaskan dalam Al-Quran maupun hadis, dia itu di surga atau di neraka jahanam. Kalau ada nasnya maka kita tetapkan. Kalau tidak ada nasnya maka kita katakan wallahu alam. Orang itu akhiratnya kayak apa? Kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Dan ini pendapat yang paling masyhur, dan itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam poin ini. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan annahu la yushhadu illa lil anbiya'i faqat. Pendapat yang kedua, tidak boleh memvonis akhirat seseorang kecuali hanya untuk nabi. Yang bisa kita katakan, oh si fulan itu surga, itu hanya untuk nabi saja. Selain nabi maka tidak dibolehkan. Ini pendapat yang kedua, tapi pendapat yang kedua itu lemah. Pendapat yang ketiga, annahu yusyhadu liman syahida lahu ithnani adlani bil jannah. Yang kedua, boleh kita menyaksikan orang atau memvonis seseorang dengan surga ketika orang itu direkomendasikan oleh 2 orang yang adil. Ada 2 orang, orang soleh, orang baik. Dia memberikan rekomendasi kepada seseorang bahwasanya orang itu orang baik ketika meninggal dunia. Maka boleh kita itu saksikan, berarti dia itu penghuni surga. Gara-gara ada persaksian dari orang-orang yang beriman. Ini pendapat yang kedua, ini juga kuat, tetapi wallahu alam pendapat yang paling kuat itu pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga itu punya dalil juga. Pendapat yang ketiga itu punya dalil juga. Di antara dalilnya itu dari Abil Aswad, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dari Abil Aswad, beliau mengatakan qala qadimtul Madinata. Saya masuk ke Madinah, waqad waqa'a biha maradun. Dan di Madinah itu sedang ada wabah penyakit. Fajalastu ila Umar bin Khattab. Maka saya duduk, kemudian saya itu pernah duduk bersama Umar bin Khattab. Famarrat bihim janazatun fa'uthniya ala sahibiha khairan. Ketika kami duduk, tiba-tiba melewati kami jenazah. Jadi ada jenazah yang dibawa ke kuburan, dibawa sama orang-orang, melewati kami. Saya sedang duduk bersama Umar. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan, orang jenazah itu dipuji-puji sama orang. Orang-orang yang di situ itu semuanya memuji jenazah itu. Ini jenazahnya fulan, dia itu adalah orang baik, dia itu orang seperti ini, orang baik, dipuji-puji. Maka Umar bin Khattab mengatakan wajabat, orang itu pasti. Orang itu pasti. Thumma murra bi ukhra, kemudian setelah itu datang jenazah yang kedua. Fa'uthni ala sahibiha khairan, kemudian orang-orang itu memuji jenazah yang kedua itu dengan kebaikan. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan wajabat, pasti. Thumma murra bi tsalitsati, kemudian datang jenazah yang ketiga. Fa'uthni ala sahibiha syarran, tetapi orang-orang itu banyak yang mencela jenazah yang ketiga. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan juga wajabat, pasti. Faqala Abul Aswad, maka Abul Aswad beliau bertanya, wa ma wajabat ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apa yang dimaksud dengan wajabat? Pasti, pasti, dan pasti. Jadi 3 kali. Qala qultu, maka Umar bin Khattab mengatakan, saya hanya mengatakan seperti Rasulullah SAW katakan. Rasulullah SAW beliau bersabda, kata Umar, Rasulullah itu bersabda, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin. Tidak ada seorang muslim yang dipuji-puji oleh 4 orang mukmin, 4 orang muslim. Ada orang meninggal dunia, ada 4 orang yang memujinya. Adkhalahul jannata, pasti orang itu akan dimasukkan ke surga. Pasti orang itu akan dimasukkan di surga karena pujian 4 orang.
Fakulna, maka kami bertanya, wa salasatun, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang memuji 2 orang? Yang memuji 3 orang? Qala wa salasatun, 3 orang juga. 3 orang sama juga. Fakulna, kemudian kami bertanya lagi, ya Rasulullah, wasnani, bagaimana kalau yang memuji itu 2 orang? Maka Rasulullah mengatakan, wasnani, demikian juga 2 orang. 2 orang juga bisa. Tsumma lam nas'alhu 'anil wahid, kata Umar, setelah itu kami tidak berani bertanya sama Rasulullah, bagaimana kalau 1 orang yang memujinya? Berarti ada beberapa, dan banyak nanti riwayat banyak sekali. Sampai Rasulullah mengatakan juga di akhir riwayat, Rasulullah mengatakan, antum syuhadaullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Yaitu kalau kalian itu memuji seseorang, maka itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah Ta'ala. Jadi pendapat yang ketiga itu mereka mengatakan, jika orang-orang yang mukmin, orang-orang yang baik, mereka itu memuji seseorang, dan yang memuji itu bukan hanya 1 orang, 2 orang, tapi banyak, maka orang itu bisa kita jamin bahwasanya dia itu penghuni surga. Tapi ini pendapat wallahu alam tidak terlalu kuat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yang tadi kita sebutkan, bahwa kita sebagai orang muslim, kita tidak boleh memvonis surga dan neraka bagi seseorang, kecuali orang-orang yang divonis oleh Allah dan Rasul. Kalau ada orang yang divonis oleh Allah dan Rasul, maka kita boleh memvonisnya. Kalau tidak, maka tidak. Kenapa seperti itu? Karena ada sebuah cerita juga di dalam hadis yang sahih. Aisyah radhiyallahu anha itu, beliau pernah memvonis seorang anak yang meninggal, bahwasanya anak itu adalah burung-burung di surga. Akhirnya Rasulullah itu marah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ada seorang anak kecil yang meninggal. Faqalat Aisyatu, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tubalahu, wahai Rasulullah, kebahagiaan bagi anak itu, usfurun min asafiril jannah, anak itu nanti akan menjadi burung dari burung-burung surga. Maka Rasulullah mengatakan, wa ma yudrika ya Aisyatu, dari mana kamu tahu kalau dia itu burung di surga, wahai Aisyah? Innallaha khalaqa lil jannati aqwaman, Allah menciptakan surga dan menciptakan orang-orang yang menghuni surga. Khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim, Allah menciptakan mereka dalam kondisi mereka itu belum ada, yaitu mereka masih belum ada, tapi Allah sudah tahu siapa-siapa yang akan masuk surga. Wa khalaqa lin nari aqwaman khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim, dan Allah menciptakan neraka, Allah juga menciptakan orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, dan mereka belum ada di bumi, tetapi Allah sudah tahu siapa saja nanti akan masuk neraka. Ini kalau kita perhatikan di sini, berarti Rasulullah SAW itu beliau mengingkari Aisyah, karena Aisyah itu beliau memvonis seseorang dengan surga dan neraka, walaupun yang divonis itu anak kecil, tetapi Rasulullah marah. Kenapa? Karena, wahai Aisyah, kamu taunya dari mana kalau dia itu termasuk penghuni surga, atau dia itu burung-burung surga? Menunjukkan di sini berarti apa? Berarti kita itu tidak boleh memvonis orang dengan surga atau neraka, kecuali yang ada dalilnya. Nah, sekarang kita pelajari di sini sedikit. Siapa saja orang-orang yang Allah vonis dengan surga, demikian juga divonis dengan neraka jahanam. Berarti fahami di sini intinya, orang yang Allah dan Rasulullah vonis dengan surga dan neraka secara perorangannya namanya ta'yin. Ta'yin itu hukum personal. Orang namanya si ini surga, orang namanya si ini neraka jahanam, itu namanya hukum personal. Kalau ada hukum ta'yin atau personal kepada penghuni surga dan neraka dari Allah dan Rasul, maka ahlu sunnah menetapkan bahwasanya orang itu pasti penghuni surga. Kalau Allah dan Rasul menetapkan bahwasanya si A dan si B itu penghuni neraka jahanam, maka ahlu sunnah menetapkan bahwasanya personal si A dan si B itu dia di neraka jahanam. Sedangkan orang-orang yang tidak Allah vonis secara personal, tapi yang divonis cuma perbuatannya saja. Misalkan Rasulullah mengatakan, tidak akan masuk surga peminum khamr, pecandu khamr tidak akan masuk surga. Kita mendapatkan ini perbuatan di mana orang itu tidak akan masuk surga dengan itu. Kalau kita punya teman, kita punya tetangga, kita punya orang
yang dia itu pecandu khamr sampai mati, matinya di atas khamrnya itu, bisa nggak kita hukumi, oh berarti kamu itu penghuni neraka, kamu itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena orang ini secara personal tidak Allah vonis. Ya, yang divonis hanya amalannya saja. Jadi pahami di sini ya, nanti masih kita harus paham. Vonis secara umum dinamakan dengan hukum am. Hukum am yaitu vonis secara umum. Kemudian yang kedua, vonis secara personal. Yang boleh kita jalankan sekarang itu adalah vonis secara umum. Contohnya misalkan kita katakan siapa yang mati dia agamanya selain Islam kafir, neraka jahanam. Kita punya akidah seperti itu. Siapa yang meninggal dunia dan dia tidak beragama Islam maka dia kekal neraka jahanam. Itu namanya hukum umum. Siapa? Siapa kan saya tidak menuduh si A dan si B kan. Siapa? Pertanyaan. Kalau kita punya tetangga orang Kristen, ada tetangga kita orang Kristen meninggal dunia dan dia orang Kristen, dia nggak masuk Islam. Pertanyaan, boleh nggak kita katakan, oh si A itu penghuni neraka itu? Boleh nggak seperti itu? Si A, si Fulan itu, dia itu penghuni neraka. Kan dia Kristen, mati dalam kondisi Kristen, dia berarti penghuni neraka dia itu. Boleh nggak seperti ini? Tidak dibolehkan. Kenapa nggak bolehkan? Karena sudah menjurus kepada personal si A dan si B-nya gitu. Bisa difahami ya, paham ya? Jadi kita itu bedakan nanti antara hukum ta'yin. Ta'yin itu personal, si A, si B, si C. Ini namanya hukum personal. Hukum personal itu harus dalilnya mana? Dalilnya mana? Saya punya teman misalkan dia meninggalnya seperti ini. Misal meninggalnya dalam kondisi dia sedang overdosis. Minum khamr overdosis mati dia itu. Boleh nggak kita tahu, oh dia dasar penghuni neraka jahanam dia itu. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, walaupun matinya dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah menghukumi personal si A dan si B-nya itu. Ya, itu nggak boleh. Kecuali dalilnya mana? Kamu bisa menghukumi si A itu penghuni neraka jahanam itu, dalilnya mana? Ya dalilnya nggak ada. Cuma kan dia mengamalkan seperti itu. Pertanyaan, kamu tahu nggak kalau mungkin Allah itu mengampuni dosa-dosanya gitu? Mungkin dia punya kebaikan yang lain yang kamu nggak tahu kan gitu. Dia mungkin bakti sama orang tua, mungkin dia dan yang lainnya yang mungkin dosanya diampuni sama Allah Ta'ala, kamu nggak tahu kan gitu. Ya bisa difahami ya, paham ya. Jadi kita hukum personal itu tidak dibolehkan kecuali kalau kita punya bukti dari hukum Allah dan Rasul. Mau surga maupun neraka. Misalkan gini, kita punya tokoh lah, tokoh agama, seorang yang luar biasa lah di mata kita, masya Allah, top sekali lah orang itu. Terus luar biasa pokoknya itu. Boleh nggak kita katakan, oh dia pasti penghuni surga dia ini? Boleh nggak seperti itu? Mana dalilnya? Kalau Anda memvonis si A penghuni surga itu, mana buktinya? Dalilnya mana? Kalau tidak ada dalilnya, Anda nggak boleh. Kecuali kalau Anda itu mengatakan dengan hukum umum. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, siapa yang menjaga sholatnya, siapa yang dia itu muslim, mukmin, maka dia itu penghuni surga. Siapa? Siapa itu kan saya tidak menghukumi secara personal, secara umum, siapa saja gitu. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengatakan dalam sebuah riwayat juga, Rasulullah mengatakan, terkadang ada seseorang yang dia itu mengamalkan amal penghuni surga. Luar biasa amalannya itu. Sampai jarak dia dengan surga itu cuma 1 hasta. Sehingga orang melihat semua itu penghuni surga lah orang ini. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi sebelum meninggal dunia datang takdir Allah. Akhirnya dia itu mengamalkan amal penghuni neraka jahanam sampai mati di atas amalnya. Akhirnya dia itu masuk neraka jahanam. Ada orang yang selama ini dia perbuat amal dosa dan maksiat. Amal penghuni neraka sampai jarak dia dengan neraka cuma 1 hasta. Sebelum meninggal dunia datang takdir Allah, akhirnya dia itu mengamalkan amal penghuni surga, mati di atas amal itu. Akhirnya dia itu masuk ke dalam surga. Ada riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan, ini siapa ini? Orang yang mengamalkan amal ibadah sampai jarak dia dengan surga 1 hasta. Sebelum mati orang itu mengamalkan amal-amal dosa. Setelah itu mati di atas dosanya. Kata Rasulullah, fima yabdu linnas. Amal-amal di mata orang. Ada orang di mata manusia itu masya Allah orang soleh, orang bertakwa, orang mukmin luar biasa. Cuma kan kita nggak tahu hatinya itu, orang itu ikhlas atau tidak dalam beramal. Kan kita nggak tahu. Maka itu tidak boleh kita itu memvonis seseorang kecuali jika memang Allah dan Rasulnya sudah memvonis. Yang bisa kita kerjakan itu nanti hukum umum. Hukum umum. Misalkan kita mendapatkan dalil bahwasanya pemakan riba itu tidak akan masuk surga.
Pemakan riba itu nggak akan masuk surga. Orang makan riba itu akan diazab di neraka jahanam. Kita punya tetangga kerja di bank ribawi, bank ribawi. Boleh nggak kita mengatakan, oh dia itu penghuni neraka, dia itu? Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, karena sudah menjurus kepada seseorang. Dia sudah menjurus kepada seseorang. Tidak bisa kita menghukumi seperti itu. Tapi kita boleh menghukumi umum. Siapa saja yang makan riba, Allah akan mengazab orang itu. Kalau seperti ini boleh. Kenapa? Saya tidak menghukumi si A dan si B. Saya cuma menyebutkan hukum secara umum saja itu. Berarti intinya jangan kita itu gegabah menghukumi seseorang secara personal, dia itu penghuni surga atau penghuni neraka jahanam, kecuali kalau kita itu punya dalil. Kalau kita punya dalil nggak ada masalah, silahkan. Kalau kita itu punya bukti secara dalil. Tetapi kalau tidak, maka jangan. Siapa saja yang secara personal itu dijamin masuk surga dan dijamin masuk neraka jahanam. Ini secara personal, per orangnya. Sehingga nanti kita juga kita itu menetapkan orang-orang itu. Selain itu kita nggak berani. Apa yang kita kerjakan? Kalau ada orang baik di mata kita, kita katakan mudah-mudahan orang itu menjadi penghuni surga dengan amalnya dia. Mudah-mudahan. Namanya mudah-mudahan kan harapan. Itu harapan, tapi kan kita nggak memvonis. Kita tidak memvonis, cuma kita berharap mudah-mudahan dia itu menjadi penghuni surga. Nah, siapa saja yang divonis masuk dalam surga, yang saya sebutkan orang-orangnya ya, nama-namanya. Yang pertama Abu Bakar. Jadi ada 10 orang yang Rasulullah menyebutkan nama mereka langsung bahwasanya mereka itu penghuni surga. 10 orang, dan itu 10 orang itu manusia terbaik, sahabat terbaik. Siapa 10 orang itu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu 4 yang masyhur lah, kita semuanya paham kalau 4 orang itu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian kelima Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian yang keenam Zubair bin Awam. Tolhah, Zubair. Kemudian yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang ke-8 Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ke-9 Amir bin Abdullah bin Jarrah. Namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian yang ke-10 Sa'id bin Zaid. Yang ke-10 Sa'id bin Zaid. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Sa'id bin Zaid. Itu namanya 10 orang. 10 orang itu dikenal dengan julukan Asyarah Mubasysyarah fil Jannah. 10 orang yang divonis langsung masuk surga. 10 orang yang divonis masuk surga, itu ada 10 orang. Dalam sebuah hadis dari Sa'id bin Zaid, Rasulullah beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Ali wa Uthman wa Zubair wa Tolhah wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Kemudian menyebutkan namanya. Yang beliau sebutkan itu, tapi Sa'id bin Zaid itu menyebutkan kalau dihitung cuma 9. Kalau disebutkan itu cuma 9. Wasakata 'anil ashir, beliau tidak menyebutkan yang 10-nya siapa. Faqala al-qaum, maka orang-orang di situ mengatakan, nanshidukallaha ya Abul A'war minal ashir. Kami faham yang kau maksudkan wahai, kan yang menyebutkan kan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid sendiri. Maka kami mengatakan, kami faham demi Allah wahai Sa'id bin Zaid, siapa orang yang 10 itu? Yaitu siapa? Yaitu engkau sendiri. Yaitu engkau sendiri yang meriwayatkan. Maka beliau diam. Yaitu menunjukkan berarti apa? Ada 10 orang yang Rasulullah itu langsung menyebutkan nama mereka. Ini di surga, ini di surga, ini di surga, ini di surga. Dan 10 sahabat ini nanti, kata para ulama, ini merupakan sahabat terbaik. Jadi sahabat terbaik itu 10 orang ini.
Sahabatnya Rasulullah terbaik, sahabat ini 10 orang ini. Secara tertib nanti 3 orang itu jelas atau 4 orang itu jelas, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu secara tertib. Dan itu nggak bisa dikalahkan 4 orang itu. Sehingga 4 orang itu nanti menjadi Khulafaur Rasyidin. Setelah itu baru 6 orang. Itu semuanya manusia terbaik. Kemudian yang ke-11 yang berikutnya, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, Bilal bin Abi Robah. Bilal. Dan Bilal ini sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beliau bersabda, ra'aituni dakhaltul jannata, saya pernah masuk surga. Rasulullah mengatakan saya pernah masuk surga. Fa idza ana birrumaisa, kemudian saya di surga itu bertemu dengan Rumaisa. Rumaisa itu imra'at Abi Tulhah, istrinya Abi Tulhah. Wa sami'tu khashfatan, kemudian saya itu mendengar ada suara sandal. Suara sandal yang bergerak. Fakultu, maka saya bertanya, man hadza? Siapa ini? Faqala hadza Bilal. Maka dikatakan itu adalah Bilal. Dalam ayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilalin inda salatil ghada. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berkata kepada Bilal ketika salat subuh, setelah salat subuh, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu. Wahai Bilal, tolong kabarkan kepada saya, kata Rasulullah, wahai Bilal, tolong kabarkan kepada saya amal apa sih yang paling kamu jaga fil islami, di mana amal itu dalam Islam itu paling bermanfaat. Fa inni sami'tu lailata khashfana alaika, karena tadi malam itu saya mendengar suara terompah kamu, suara sandal kamu, baina yadayya fil jannah, di depan saya sandal kamu itu sudah bergerak-gerak ketika saya masuk surga. Qala Bilal, maka Bilal mengatakan, ma amiltu amalan fil Islam arja indi manfaatan. Wahai Rasulullah, saya tidak pernah mengamalkan amalan yang paling saya jaga dan itu paling saya harapkan di dalam Islam saya, min anni la atatahhar tahuran taman fi sa'atin min lailin wala naharin illa sallaitu bidzalika tahur. Kecuali saya itu kalau saya batal wudu saya, pasti saya itu ngambil air wudu. Kemudian kalau saya sudah berwudu, pasti saya itu sholat 2 rakaat. Saya itu sholat 2 rakaat setelah saya itu berwudu. Maka taballahu li an usalliya. Jadi amal yang dikerjakan sama Bilal yang paling dijaga itu, setiap batal wudu, maka Bilal itu ngambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat namanya sholat sunnah wudu. Sholat sunnah setelah berwudu. Nah, berarti yang 11 itu orang yang divonis masuk surga itu Bilal. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12, orang yang divonis dengan masuk surga itu Zaid bin Harithah. Ya nanti kita sebutkan juga nanti. Jadi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu budaknya Rasulullah SAW. Itu budaknya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu sangat cinta sama Zaid, sampai dulu pernah Zaid itu diangkat sebagai anak asuh. Anak angkat, sehingga namanya itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, Zaid bin Muhammad. Namanya Zaid bin Muhammad, tetapi hukum seperti ini namanya hukum pengangkatan anak angkat dinisbatkan kepada bapak angkat nasabnya. Itu kalau zaman dulu dinamakan dengan tabanni. Hukum namanya tabanni. Setelah itu sama Islam dibatalkan, sama Allah dibatalkan. Allah Ta'ala berfirman, ud'uhum li abaihim, panggillah mereka dengan nama bapaknya mereka. Nah, jadi Zaid itu sangat dicintai sekali sama Rasulullah SAW. Ada sebuah riwayat hadis dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya Buraidah. Beliau bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dakhaltul jannata, saya pernah masuk surga, fastaqbalatni jariyatun syabatun, tiba-tiba datang kepada saya seseorang yang masih muda, anak muda.
datang menghampiri saya. Fakultu liman anta. Kemudian saya mengatakan, kamu, yaitu jariyah itu bidadari, seorang bidadari datang kepada saya, bidadari yang masih muda. Jariyatun syabatun, yaitu seorang bidadari yang syabah itu masih muda, datang kepada saya. Fakultu, maka saya bertanya kepada bidadari itu, liman anti, kamu milik siapa? Qalat ana li Zaid bin Harithah, saya miliknya Zaid bin Harithah. Berarti Zaid bin Harithah itu sudah ada bidadari. Rasulullah ketika bersabda ini Zaid masih hidup. Zaid bin Harithah masih hidup, dan Zaid itu sudah ada bidadari yang menunggu dia di surga. Kemudian ke-13 yang selanjutnya namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini nanti dia sahabat yang berbuat keliru fatal. Dia berbuat keliru fatal, yaitu dia itu mengirim surat kepada orang kafir Quraisy, membocorkan rahasia perang Rasulullah SAW. Fatal, jadi itu fatal sekali akibatnya itu. Tapi ketika beliau itu mau dibunuh sama Umar, karena ini termasuk membocorkan rahasia perang, dan itu nggak main-main. Akhirnya Rasulullah memberikan jaminan kepada beliau bahwasanya dia itu penghuni surga. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna abdan li Hatib jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku Hatiban. Pernah suatu ketika, yaitu intinya Hatib ini punya salah fatal lah, tapi dia sudah bertobat. Ketika mau meninggal, budaknya Hatib itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kalau Hatib itu sakit parah. Faqala, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, la yadkhulunna Hatib an-nar. Wahai Rasulullah, mungkin nanti Allah akan memasukkan Hatib ke neraka ya Rasulullah. Yaitu kenapa? Karena kesalahan fatalnya itu, kesalahan fatalnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, kadzabta, dusta kamu itu, keliru kamu. La yadkhuluha, tidak, Hatib tidak akan masuk neraka, tetapi dia itu nanti akan masuk surga. Fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah, karena Hatib itu termasuk sahabat yang ikut perang Badar, demikian juga ikut perang Hudaybiyah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya Hatib itu gak akan masuk neraka, tetapi dia itu nanti akan masuk surga. Kemudian ke-14 namanya Ukasyah bin Mihsan. Bacanya bisa Mihsan, bisa Muhassin. Namanya Ukasyah. Yang ke-14 namanya Ukasyah. Jadi Ukasyah ini ceritanya itu seorang sahabat mulia. Intinya dia itu pernah ketika di masjid, jadi ceritanya itu Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam hadis yang panjang, saya sebutkan lah, saya bacakan aja hadisnya itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini diceritakan oleh Imam Bukhari. Beliau bercerita, kharaja alaina Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman. Pernah suatu ketika Rasulullah itu masuk masjid, dan kami itu banyak sedang berkumpul di masjid. Setelah itu Rasulullah bercerita, uridat alayyal umam, ditampakkan kepada saya umat-umat terdahulu. Faja'ala yamurrun nabiyyu ma'ahu rajulu. Saya melihat ada seorang nabi diikuti satu orang saja pengikut, yaitu yang beriman maksudnya. Wan nabiyyu ma'ahu rajulan, ada seorang nabi yang diikuti dua pengikut, dua orang. Wan nabiyyu ma'ahu rahtu, ada juga nabi yang diikuti beberapa rombongan. Wan nabiyya laysa ma'ahu ahadun, dan ada seorang nabi yang enggak punya pengikut, yaitu dia berjalan sendiri, enggak ada orang beriman sama nabi itu. Menunjukkan apa? Berarti keberhasilan dakwah itu bukan dilihat dari jumlah pengikutnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuq. Kemudian saya melihat rombongan yang banyak sekali, sampai rombongan itu sejauh mata saya memandang. Jadi saya memandang itu sampai pol itu jumlah pengikutnya. Fa arju an takuna ummati, saya berharap mungkin itu umatku. Faqila, maka dikatakan kepada saya, hadza Musa wa qaumuhu, itu Nabi Musa dan kaumnya. Berarti Nabi Musa itu adalah nabi terbanyak pengikutnya setelah Nabi Muhammad SAW. Tsumma qila li, kemudian setelah itu dikatakan kepada saya, undur, wahai Muhammad, coba lihat yang sebelah sana. Faraitu sawadan katsiran saddal ufuq, saya melihat jumlah yang lebih banyak daripada jumlah pengikutnya Nabi Musa. Faqila li, kemudian setelah itu dikatakan kepada saya, hadhihi ummatuka, itu adalah umatmu wahai Muhammad. Wa ma haula'i sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab,
Di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yaitu orang masuk surga tanpa dihisab. Fatafarraqun nas, setelah itu Rasulullah menyampaikan cuma sampai di sini. Setelah itu Rasulullah keluar dari masjid. Akhirnya manusia bingung, ini siapa ini 70 orang itu, penasaran mereka ini. Akhirnya mereka ngobrol di antara mereka sendiri, ramai setelah itu. Sebagian mereka mengatakan mungkin kami mereka itu yang dimaksud dengan 70.000 orang itu mungkin kami para sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Ada yang mengatakan enggak, mungkin bukan kita gitu, mungkin anak-anak kita, karena kita itu lahir kita sudah berbuat kesyirikan. Mungkin anak-anak kita yang mereka tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan yang lainnya, ada yang terjadi diskusi ramai. Sampai akhirnya Rasulullah ketika mendapatkan keramaian itu, Rasulullah masuk lagi ke masjid. Maka mereka bertanya, Rasulullah tolong sebutkan siapa itu 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu siapa? Maka Rasulullah mengatakan, humul ladzina la yatatayyarun wa la yaktawun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bertatayur. Tatayur itu menganggap sial. Wala yaktawun, tidak mengobati dengan dicas pakai besi panas. Wala yastarqun, dan tidak minta ruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala, yaitu orang yang punya 4 sifat ini. Faqama Uqasyah bin Mihsan, akhirnya Uqasyah bin Mihsan langsung berdiri, ngambil kesempatan langsung berdiri, langsung mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya masuk dalam 70.000 orang ini. Maka Rasulullah mengatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka wahai Uqasyah bin Mihsan. Faqama rajulun akhar, setelah itu datang lagi orang yang kedua berdiri, ya Rasulullah, saya juga doakan. Saya doakan juga ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sabaqaka biha Uqasyah, kamu sudah didahului sama Uqasyah. Nah, berarti Uqasyah ini dia kalau dalam hadis ini berarti dia itu termasuk dijamin masuk surga. Bahkan dia bukan manusia biasa lagi, dia termasuk yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kemudian yang ke-15 yang dijamin masuk surga ini kita masih bicara masalah yang laki-laki. Sa'ad bin Mu'adz, yang ada dalilnya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu tokoh besar orang Ansor, orang-orang Madinah. Ketika beliau itu, jadi Sa'ad bin Mu'adz ini ketika perang Khandaq, beliau termasuk yang terluka. Dalam perang Khandaq itu yang terluka. Sampai akhirnya ketika meninggal dunia itu, sampai singgasana Allah itu goyang. Singgasana Allah, arsy Allah itu sampai bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz ini. Ada sebuah riwayat dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hullata haririn. Pernah suatu ketika saya itu memberikan hadiah kepada Rasulullah baju dari sutra. Faja'ala ashab, yaitu dari sutra. Faja'ala ashabuhu yang musunaha wa ya'jabuna min layyinha. Setelah itu para sahabat itu memegang sutra itu. Jadi mereka sampai takjub dengan lembutnya, yaitu sutra itu sangat lembut sekali. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ta'jabuna min layyini hadhihi. Apakah kalian itu takjub dengan lembutnya kain sutra ini? Maka para sahabat mengatakan, ya wahai Rasulullah, lembut sekali kain sutra ini. Maka Rasulullah mengatakan, lamanadilu Sa'ad bin Mu'adz fil jannati khairun minha wa alyan. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih lembut daripada sutra ini dan lebih harum baunya. Rasulullah di sini mengatakan manadil, mindil itu sapu tangan. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu nanti punya sapu tangan, yang sapu tangannya itu lebih lembut daripada kain sutra. Kemudian yang ke-16, sahabat juga yang dijamin masuk surga yang ke-16 namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais. Thabit bin Qais itu adalah orang yang suaranya sangat lantang. Dia itu suaranya lantang sekali, keras sekali suaranya itu. Sampai dia itu juluki dengan khatibu Rasulullah. Dia itu sebagai khatibnya. Jadi kalau Rasulullah ingin mengumumkan sesuatu pengumuman, maka nanti Thabit bin Qais itu dipanggil. Biasanya nanti dia ngomong karena suaranya paling lantang. Nah ceritanya itu beliau itu sempat nangis ketika Allah menurunkan sebuah surat ayat dalam Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat ayat kedua,
Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mengangkat suara kalian melebihi suaranya Rasulullah. Antah batu a'malukum wa antum la tashurun. Karena nanti amal kalian bisa batal kalau kalian itu mengangkat suara kalian lebih dari Rasulullah. Akhirnya Thabit bin Qais ini dia itu sedih ketika diturunkan ayat ini. Kenapa? Karena dia itu orang yang paling lantang suaranya. Takut kalau dia itu batal amalnya sesuai dengan ayat itu. Sebagaimana diceritakan sama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iftaqada Thabit bin Qais." Rasulullah itu kayak kehilangan Thabit bin Qais, yaitu lama enggak melihat Thabit bin Qais itu di mana. Faqala rajulun, maka Rasul itu tanya-tanya sama para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu Thabit bin Qais, kok saya lama enggak melihat dia? Faqala rajulun, ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilmahu. Wahai Rasulullah, saya cari informasi ya Rasulullah, nanti akan saya kabarkan kepada engkau. Fa'atahu, kemudian akhirnya orang ini datang ke rumahnya Thabit bin Qais. Fawajadahu jalisan fi baitihi munkasiran ra'sah. Ketika didatangi sama orang itu, mendapatkan Thabit bin Qais itu sedang, yaitu kayak mengurung diri lah intinya itu. Dia mengurung diri dalam kondisi dia itu menundukkan kepalanya. Faqala lahu, akhirnya ditanya, masya'nuka wahai Thabit bin Qais, ada apa? Kenapa kok kamu seperti ini? Faqala syarr, jelek, yaitu kejelekan yang saya terima. Akhirnya ditanya, ada apa gitu? Ada apa? Maka dia itu membacakan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Lah dia ini karena yarfa'u sautahu fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu kalau teriak, kalau ngomong suaranya lebih lantang daripada suaranya Rasulullah. Maka dia takut kalau amalannya itu batal. Wa huwa min ahlin nar. Akhirnya dia mengatakan, mungkin saya itu penghuni neraka saya ini. Gara-gara suara saya itu seperti itu. Fa'atar rajulu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia itu ngobrol sama Thabit bin Qais, setelah itu orang itu datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah dapat informasi tentang Thabit bin Qais itu seperti ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, idhhab ilaihi, tolong kamu pergi lagi ke Thabit bin Qais. Faqul lahu, katakan kepadanya, innaka lasta min ahlin nar, kamu itu bukan penghuni neraka, walakinnaka min ahlil jannah, tetapi kamu itu termasuk penghuni surga. Kemudian yang lainnya banyak sekali nih sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Saya poinkan saja, saya ambilkan beberapa poin saja. Di antaranya itu yang berikutnya itu Abdullah bin Salam. Ada seseorang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu pendeta Yahudi. Dia itu termasuk pendeta Yahudi. Dan dia ini yaitu orang yang dijamin masuk surga juga. Ada sebuah riwayat saya bacakan, tapi panjang riwayatnya, tapi bagus riwayatnya itu. Dari Qais bin Abbad, dia bercerita, kuntu jalisan fi Masjidil Madinah. Saya pernah duduk di Masjid Nabawi. Fadakhala rajulun ala wajhi atharul khusyu'. Kemudian saya itu ketika duduk tiba-tiba masuk dari Masjid Nabawi, ada orang yang wajahnya itu menunjukkan kekhusyuan, yaitu orang yang baik, orang itu. Faqalu, maka saya mengatakan, hadza rajulun min ahlil jannah. Ini orang penghuni surga, orang ini. Fa shalla raka'ataini tajuzu fihima. Setelah itu orang yang masuk ini dia salat 2 rakaat diringkaskan. Tsumma kharaja, kemudian saya itu orang itu setelah itu langsung keluar. Jadi salatnya 2 rakaat ringkas kemudian langsung keluar. Fatabi'tuhu, kemudian saya ikuti orang itu. Siapa orang itu? Faqultu innaka hina dakhaltal masjida qalu hadza rajulun min ahlil jannah. Yaitu akhirnya saya ikuti orang itu. Kenapa? Karena saya lihat tanda khusyuknya itu ada itu. Dan orang-orang itu ngomongnya di masjid, ini penghuni surga ini penghuni surga ini. Akhirnya saya penasaran itu. Akhirnya saya ikuti. Qala wallahi ma yanbaghi li ahadin ay yaqula ma la ya'lam. Kemudian orang tadi, yaitu sahabat tadi mengatakan, demi Allah, tidak layak bagi seseorang untuk mengatakan apa-apa yang tidak tahu. Wa sa'uhadditsuka lima dzaka. Dan kenapa kok saya ingin ceritakan kepada kamu, kenapa kok orang-orang itu mengatakan tentang saya itu penghuni surga. Ra'aitu ru'ya ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqasastuha alaihi. Maka beliau mengatakan, saya pernah
melihat mimpi. Saya itu bermimpi. Dalam mimpi saya itu ada sesuatu yang menakjubkan dalam mimpi saya. Akhirnya saya ceritakan ke Rasulullah SAW. Akhirnya saya ditanya sama Rasulullah, apa yang kamu lihat? Ra'aitu ka'anni fi rawdatin. Maka saya cerita, ya Rasulullah, saya itu dalam mimpi, saya itu masuk di sebuah kayak istana yang sangat indah sekali. Yang sangat indah, sangat hijau, kemudian luas, kemudian tiang-tiangnya itu luar biasa indahnya itu. Dan menjulang tinggi sekali. Kemudian ketika saya itu masuk, saya disuruh naik irqah, ayo naik ke atas. Maka saya mengatakan, la astati, saya nggak mampu naik ke atas. Akhirnya orang mengatakan, udah naik saja, nanti kita bantu. Ini ada talinya, kamu pegang tali ini, kemudian nanti kita bantu dari bawah. Akhirnya saya naik ke atas terus, sampai akhirnya ketika sampai di atas, saya itu mendapatkan ada orang di situ. Di atas itu ada orang. Akhirnya setelah itu saya penasaran itu orang siapa itu. Cuma saya nggak tahu orang itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan, tilkar rawdatul Islam. Bangunan yang megah yang kamu lihat itu adalah Islam. Wa dzalikal amudul Islam, dan tiang-tiang penyangganya itu tiang penyangga Islam, yaitu sholat. Wa tilkal urwatul wuthqa, sedangkan tali yang kamu pegang itu adalah tali ikatan yang kuat. Fa anta al-Islam hatta tamudan. Berarti kamu itu nanti di atas Islam sampai kamu meninggal, dan yang berdiri itu kamu itu. Yang berdiri itu adalah kamu. Wa dzalika rajulu Abdullah bin Salam. Dan siapa orang yang bertanya itu? Rupanya yang bertanya sama Rasulullah dan mimpi itu adalah Abdullah bin Salam. Sehingga berarti apa? Abdullah bin Salam itulah yang dijamin masuk surga. Ya, masih hidup. Rasulullah seperti itu. Enggak, sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Dan masih banyak sekali hadis, masih banyak. Kemudian di antara wanita yang dijamin masuk surga, saya ringkaskan, seperti tadi yang kita sebutkan, wanita yang masuk surga adalah istrinya Tolhah, yang tadi kita sebutkan, itu juga penghuni surga. Tadi kita sudah sebutkan orangnya namanya Abu Tolhah, jadi namanya Rumaisah. Julukannya Rumaisah. Sebagian mengatakan itu nama. Rumaisah itu nama. Imratu Abi Tolhah. Kemudian di antara wanita yang dijamin masuk surga itu adalah Khadijah. Ada riwayat Khadijah. Rasulullah pernah dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW itu datang kepada Rasulullah, didatangi sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril itu mengatakan, wahai Muhammad, tolong nanti kalau Khadijah datang, kabarkan kepada dia bahwasanya Allah nitipkan salam kepadanya. Allah menitipkan salam kepada Khadijah, dan kabarkan kepada Khadijah bahwasanya nanti dia itu nanti akan mendapatkan sebuah istana yang sangat megah nanti di surga, dan sudah disiapkan. Istananya itu sudah disiapkan bagi dia. Kemudian juga di antara wanita yang dijamin masuk surga itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu yang Rumaisah itu. Ummu Sulaim itu yang Rumaisah, istrinya Abi Tolhah. Iya, ibunya Anas bin Malik. Jadi ada riwayat mengatakan Rumaisah, ada juga riwayat mengatakan Rumaisah binti Milhan. Dan banyak nanti ada juga seperti keluarganya Rasulullah seperti Fatimah, kemudian Aisyah, kemudian juga seperti Hasan dan Husain. Sampai Rasulullah mengatakan Hasan dan Husain sayyida syababi ahlil jannah, penghuni surga, yaitu pemimpin para penghuni surga. Kemudian seperti Ja'far, Rasulullah mengatakan nanti Ja'far itu masuk surga, nanti dia itu masuk surga di sayapnya malaikat, dan yang lainnya itu banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan seperti ini banyak. Jadi ini kali itu orang-orang per orang ini. Tapi ada juga Rasulullah menyaksikan untuk jamaah atau kelompok tertentu. Contohnya misalkan para sahabat yang ikut perang Badar.
Semua sahabat yang ikut perang Badar semuanya masuk surga. Tidak ada satupun yang masuk neraka jahanam. Nah itu pernah ketika tadi yang kita ceritakan Hatib bin Abi Balta'ah yang dia berbuat keliru fatal mengirim surat ke kafir Quraisy. Setelah itu Umar itu pengen membunuh ini Hatib itu karena dia membocorkan rahasia perang. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, la'allallah itala ila ahli Badr. Apakah kamu itu tidak tahu kalau Allah itu sudah melihat hati para sahabat yang ikut perang Badar?" Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Malu ma syi'tum faqad wa ghafartu lakum." Amalkan apa saja yang kalian kerjakan, karena Allah telah mengampuni dosa kalian. Faqad wajabat lakumul jannah. Kalian sudah mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Jumlahnya berapa itu? Jumlahnya 315-an. 313 lebih jumlahnya itu para sahabat yang ikut perang Badar. Semua dijamin masuk surga. Cuma kan nama-namanya siapa? Itu nanti dicari oleh para ulama. Siapa nama-nama sahabat yang ikut masuk perang Badar itu, sehingga sering kalau kita mendapatkan sahabat itu namanya Al-Badri. Al-Badri itu berarti apa? Sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian juga ada rombongan juga yang dijamin masuk surga itu adalah sahabat-sahabat yang membaiat Rasulullah di Baiatur Ridwan. Di Baiat Ridwan, namanya Baiatur Ridwan. Sahabat-sahabat yang ikut Baiatur Ridwan. Ridwan itu nama pohon. Nama pohon. Karena baiatnya itu di bawah pohon Ridwan, maka dinamakan dengan Baiatur Ridwan. Rasulullah SAW beliau bersabda, "La yadkhulun nara insyaallah min ashabi syajarati ahadun alladzina baya'u tahtaha." Tidak ada seorang pun yang akan masuk neraka jahanam insyaallah dari orang-orang yang ikut membaiat saya di bawah pohon syajarah, yaitu di bawah pohon Ridwan. Yaitu bahwasanya mereka tidak akan di antara mereka itu masuk neraka. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1.400 orang. Jumlahnya sahabat yang membaiat Rasulullah itu 1.400 sahabat. Dan itu namanya baiatul maut, baiat untuk kematian. Siap membela Rasulullah dan Utsman waktu itu untuk mati, siap mati bertempur membela Rasulullah dan Utsman bin Affan. Namanya baiatu Ridwan. Banyak, ada beberapa sahabat juga. Kemudian juga ya yang mendapatkan jaminan juga itu adalah sahabat Muhajirin, kemudian Ansor, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu juga rombongan besar. Rombongan besar sekali itu. Sahabat Muhajirin, Ansor. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah, jaminan Allah kepada mereka, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Generasi yang pertama dari kalangan Muhajirin, Ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum. Ini ayat diturunkan Muhajirin, Ansar masih pada hidup, tapi mereka sudah mendapatkan jaminan. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho juga kepada Allah Ta'ala. Wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalam surga. Dzalikal fawzul azim, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Berarti semua Muhajirin dan semua Ansar semuanya itu jaminannya masuk surga. Sedangkan selain Muhajirin Ansar berarti termasuk sahabat juga, sahabat selain Muhajirin Ansar, maka nanti mereka masuk derajat yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang mengikuti mereka dengan baik. Termasuk kita itu nanti kalau bisa mengikuti sahabat Muhajirin Ansar dengan baik, maka kita pun nanti akan dijamin masuk surga. Tetapi kan kita nggak disebutkan orangnya, siapa dianya di surga, enggak, tapi sifat. Selama sifat kita itu berjuang mengikuti para sahabat Muhajirin Ansar, maka kita itu nanti mendapatkan jaminan masuk surga. Tapi itu hanya sifat. Orangnya wallahu alam. Apakah pasti kita itu masuk surga? Wallahu alam. Hah? Maksudnya? Ya berjuang. Makanya kalau kita sudah berjuang, kita sudah maksimal itu, ya kita itu cuma bisa punya harapan saja. Mudah-mudahan saya termasuk atau teman-teman kita itu termasuk yang mendapatkan jaminan itu. Tapi kita nggak bisa memonis, nggak bisa. Kemudian juga ada orang yang selain sahabat yang mendapatkan jaminan juga dari Rasulullah, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu juga mendapatkan jaminan.
bahwasanya doa dia itu mustajab dan dia itu manusia terbaik atau tabiin terbaik. Itu kan ada jaminan juga. Jadi ini beberapa orang yang dijamin oleh Rasulullah. Kalau yang dijamin sama Allah banyak, yang bukan Nabi. Kalau Nabi jelas, yang bukan Nabi seperti Luqman sampai namanya diabadikan, Luqman, kemudian seperti Dzulqarnain, itu kan nama-nama orang-orang soleh dijamin sama Allah Ta'ala, tetapi mereka bukan Nabi. Itu bukan Nabi. Ini yang dijamin sama Allah, demikian juga yang dijamin sama Rasulullah. Kalau yang dijamin masuk neraka jahanam, maka ada beberapa orang yang dijamin masuk neraka jahanam dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah menjamin beberapa orang. Seperti misalkan yang dijamin masuk neraka jahanam itu Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab, istrinya. Itu kan jaminan semua neraka jahanam itu. Istrinya itu. Jadi nama orang-orangnya itu. Kemudian kalau Rasulullah juga menetapkan beberapa orang seperti Abu Jahal, walaupun nggak disebutkan dalam Al-Quran namanya itu. Demikian juga seperti Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai itu adalah orang, kata Rasulullah mengatakan, dia itu saya masuk neraka jahanam dan saya melihat ada orang yang ususnya keluar. Jadi ada orang ususnya keluar, kemudian ususnya itu diikat. Jadi kayak kuda yang diikat, kemudian kuda itu cuma muter-muter saja itu di ususnya itu. Maka saya lihat siapa dia itu. Maka dikatakan kepada saya dia itu Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia yang pertama kali membawa berhala ke negeri Arab. Orang yang pertama kali membawa berhala ke negeri Arab itu ini Amr bin Luhai Al-Khuzai. Sampai akhirnya di negeri Arab itu terjadilah kesyirikan di mana-mana. Jadi intinya di sini kita fahami di sini bahwa menghukumi seseorang dengan surga dan neraka itu nanti ada dua. Ringkasannya seperti itu. Menghukumi atau memvonis surga dan neraka bagi seseorang itu nanti ada dua. Yang pertama, vonis secara umum. Vonis secara umum, maka itu hukumnya boleh. Siapa yang mukmin pasti masuk surga gitu. Siapa yang kafir pasti neraka jahanam. Itu boleh nggak kita seperti itu? Boleh. Itu hukum secara umum. Jadi kalau hukum secara umum boleh. Kemudian kedua, hukum secara personal. Dinamakan dengan hukum muayyan. Jadi ada hukum am secara umum, kemudian kedua ada hukum yang muayyan. Muayyan itu secara khusus. Kalau secara khusus apa? Personalnya, orangnya A, B, C, itu orang-orangnya itu. Dia penghuni surga atau penghuni neraka jahanam itu tidak dibolehkan dan bahaya. Jangan sampai kita menghukumi orang akhiratnya, bahaya sekali. Oleh itu Rasulullah pernah menyebutkan ada dua orang dari kalangan Bani Israel, mereka teman akrab. Yang satu rajin ibadah, yang satu rajin berbuat dosa. Temannya yang rajin ibadah itu kalau berkunjung ke temannya mesti mendapatkan sedang berbuat dosa, dinasihati. Tapi dia tidak mau. Akhirnya besok datang lagi, dinasihati, nggak mau lagi. Sampai 3 hari, 3 kali datang ke rumahnya itu dinasihati nggak mau. Sampai akhirnya temannya yang berbuat dosa itu jengkel juga, dinasihati setiap hari. Akhirnya dia mengatakan, kamu nggak usah mikir saya itu urusan saya dengan Tuhan saya, dosa saya itu. Akhirnya marah ini orang yang rajin ibadah itu jengkel, marah, emosi karena diomongi seperti itu. Akhirnya dia mengatakan la yaghfirullahu laka. Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Ini kan hukuman akhirat ini, nggak main-main itu. Memvonis masalah akhirat seseorang kalau Allah itu tidak mengampuni dosa orang itu. Akhirnya dipanggillah nanti di hari kiamat dua orang itu. Maka Allah tanya sama orang yang rajin ibadah yang ngomong ucapan seperti itu. Allah tanya, kamu tahunya dari mana kalau saya tidak akan mengampuni dosanya orang itu? Apakah kamu berani bersumpah dengan sesuatu yang saya miliki itu? Akhirnya dia cuma diam. Setelah itu Allah marah karena dia itu menghukumi seseorang dengan akhiratnya. Setelah itu Allah panggil malaikat azab, orang itu diseret ke neraka jahanam. Sedangkan temannya yang rajin berbuat dosa dan maksiat, Allah ampuni dosanya. Setelah itu dirahmati sama Allah Ta'ala. Setelah itu dipanggil malaikat rahmat, kemudian dibawa ke surga. Abu Hurairah ketika menyebutkan hadis ini belum mengatakan wallahi laqad qala kalimatan. Orang yang rajin ibadah itu dia mengatakan satu kalimat au baqad dunyahu wa akhirah, menghancurkan dunia dan akhiratnya orang itu sendiri. Kenapa? Karena terlalu gegabah menghukumi seseorang. Nah itu hati-hati, kita jangan gegabah menghukumi seseorang itu. Dia orang kafir, ini orang kafir ini. Atau orang sesat, orang ahlul bidah, atau apalagi sampai neraka jahanam, ini orang penghuni neraka jahanam ini itu bahaya. Hatta gembongnya orang kafir sekalipun lah itu. Hatta orang yang benci sekali dengan Islam, benci dengan sunnah, jangan sekali-kali kita menghukumi mereka. Sampai hatta gembongnya saja, seperti misalkan seperti Hindun.
Hindun ini kan yang membedah dadanya Hamzah sampai jantungnya Hamzah kan dimakan. Wahsy yang melemparkan tombak ke jasadnya Hamzah sampai jatuh kan. Setelah itu ketika mati Hamzah itu kan dibedah dadanya sama Hindun namanya. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Bagaimanapun ngerinya seperti itu, sampai tingkatan seperti inilah, sampai Rasulullah itu kalau melihat jasadnya Hamzah itu cuma menangis saja itu Rasulullah itu, karena jasadnya itu dadanya sudah terbuka gitu, dadanya itu dibedah, jantungnya diambil. Tapi apa, subhanallah itu Hindun itu akhirnya masuk Islam juga di akhir-akhir. Wahsy juga masuk Islam. Sehingga apa, kita nggak tahu akhirat seseorang itu, kita nggak tahu itu. Mungkin orang itu sekarang bejatnya kayak apalah, naudzubillah bejatnya itu. Tetapi mungkin dia nanti sebelum meninggal bertobat kepada Allah Ta'ala kan itu. Ada orang yang baiknya luar biasa itu, tapi mungkin kita nggak tahu, rupanya dia itu orangnya nggak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, kita nggak tahu juga kan itu. Maka apa, jangan sekali-kali kita menghukumi seseorang dengan surga, neraka, atau memvonis seseorang itu bahaya. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting kita menghukumi dohirnya. Orang itu baik secara dohir, kita hukumi baik secara dohir. Orang itu jelek, kita hukumnya sebagai orang yang jelek. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.